government teknologi, karena sudah 80% government teknologi ini terkoneksi, dan pertama kali juga 8 kementerian lembaga sepanjang Republik ini merdeka datanya jadi satu, tanggal 1 Juni kemarin. Jadi sebenarnya tanggal 1 Juni kemarin itu ada peristiwa besar kalau menurut kami, karena datanya menjadi satu berbasis AI. Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil, bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggar dalam 1 menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti GovTech ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? Karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik. Dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ. Jadi nanti Soto akan saya minta jelaskan bahwa itu semua terkoneksi nanti ke National Single Window di Kementerian Keuangan. Ini saya pikir penting karena nanti dengan GovTech masuk, maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5% bayar pajak itu terlibat. Dan kalau itu terjadi, maka kita juga tax ratio kita akan naik dari 9%-an sekarang mungkin ke 12 atau 13% over time. Dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan, nanti Pak Dedek juga bisa membantu, itu ada peluang kita akan menurunkan pajak nanti ke depan. Dan juga ada peluang lagi untuk ciptakan lapangan kerja karena data GovTech yang begitu lengkap, UMKM baru bisa akan dibentuk dari sejalan yang saya jelaskan mengenai makan bergizi. Karena MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolanya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh jadi lebih bagus dari waktu yang lalu. Dan kemudian tadi juga Presiden beri arahan lagi mengenai International Financial Center Family Office yang nanti akan ada pertemuan sekitar bulan Juli di Bali. Dan kita berharap itu ada potensi kira-kira mungkin berapa ratus miliar dolar yang kemungkinan masuk di Indonesia. Ini potensi tentu harus kita jaga dengan tadi berita-berita yang bagus mengenai Indonesia. Salah satu nanti DSI, saya tahu menjelaskan, silakan Pak. Tadi kami juga melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa kemarin Danantara kan sudah menyampaikan bahwa dalam tahap transisi ini mereka akan membangun sistem digitalisasi. Jadi tadi kami juga menyampaikan hasil kajian dari DEN bahwa program digitalisasi untuk sektor komoditas strategis seperti batubara, CPO, ferroalloy ini bisa benar-benar membantu menutup gap tadi kalau yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden under invoicing. Dari DEN juga sudah melakukan kajian beberapa komoditas ini, memang indikasi terjadinya under invoicing ini cukup nyata dan angkanya juga dalam hal jumlah miliar dolar itu juga bukan angka yang kecil. Jadi kita tadi sampaikan contoh dalam batubara, kita ada sistem Simbara yang selama ini sudah berjalan, di mana tadi fitur-fiturnya itu adalah bisa memblok penjualan dari perusahaan-perusahaan itu kalau misalnya ada pelanggaran nyata yang mereka lakukan, misalnya bayar royaltinya tidak sesuai atau harganya nakal, isi kontraknya nggak benar, segala macam, itu nanti bisa di-develop sistemnya menjadi kita sebutnya auto blocking system. Jadi manusia tidak lagi yang mengoperasikan sistemnya, tapi ada AI, ada algoritma yang akan dijalankan untuk memaksakan kepatuhan.
Dan tadi yang ditekankan juga cukup penting, Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal money. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berapa.